Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi bersama saya Rusdi Maulana dalam Berita Medan. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Sesosok bayi perempuan ditemukan warga di Kebun Sawit, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Gundukan tanah menyerupai kuburan di bahu jalan di Desa Bagan Baru, Kabupaten Batubara dibongkar tim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kami ajak Anda menikmati makan daging sapi ala Korean barbecue di Kota Medan. Ya, informasi pertama hari ini, sesosok bayi perempuan ditemukan warga di Kebun Sawit, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam kondisi sehat. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk mencari orang tua yang diduga membuang bayi. Seorang ibu menggendong sesosok bayi perempuan yang baru saja ditemukan dalam kardus di kebun sawit di Desa Rintis, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Setelah diperiksa oleh tim medis Puskesmas Aitgoti, kondisi bayi dinyatakan sehat. Usia bayi diperkirakan masih sehari sebelum dibuang karena tali pusar berlumuran darah. Ini saya kemanaan, tahu Goni di bawah sawit. Datang kemanaan dibuka, nggak tahu bayi. Kemanaan panggil-panggil, Mbak, ada bayi katanya. Jadi Mbak tengoklah di sana. Karena bayi itu, aku tengok keliminnya anak perempuan. Mbak ambil karena pusatnya belum dijepit, masih keluar darah. Takut kalau Mbak ada apa-apa, Mbak bungkus, Mbak pukul lah. Mbak ambil kan, sudah Mbak ambil, baru panggil ke lorongnya, panggil bidan, dimandikan, dicepit, bersihkan, baru dibawa lah ke puskesmas. Ini Bu, ditemukan dekat rumah atau bagaimana Bu? Dekat rumah Pak, di bawah sawit, bekas rumah. Di ladang ada. Ladang orang. Si bayi sehat Pak, dengan keadaan sehat, sempurna, tidak ada kurangnya sama sekali. Kalau dugaan Bu, ini baru dilahirkan atau bagaimana? Kalau menurut saya, kayaknya kalau dari kondisi dari awal yang ditemukan, sepertinya bayi ini ditemukan dilahirkan tadi pagi. Atau sekitar mungkin belum ada 24 jam seperti itu. Jadi kelanjutan ini gimana Bu, bayi ini Bu? Untuk sementara ini kita rawat dulu di puskesmas kita, sampai nanti ada tindak lanjut kita konfirmasi dengan polsek setempat. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus penemuan bayi tersebut, termasuk mencari orang tua yang diduga membuang bayi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ya, 23 pelajar ditangkap atas kasus pembegalan sepeda motor di Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Video perampasan motor tersebut sempat beredar luas di media sosial. 23 remaja yang ditangkap ini terekam kamera pengawas sedang melakukan pembegalan di Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Mereka membegal 2 sepeda motor serta membuat keonaran di jalan. Bersenjatakan senjata tajam, mereka menakuti para pengguna jalan. Polisi menetapkan 1 dari 23 pelajar ini sebagai tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan. Sementara 22 pelajar lainnya dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP ikut serta melakukan tindak pidana kejahatan. Polsek Sunggal pun menghadirkan orang tua pelajar ini untuk menyaksikan anak mereka tersangkut masalah hukum. Beberapa di antaranya menangis. Hasil keterangan tersangka utama dalam kasus ini, sepeda motor hasil pembegalan dijual seharga 4,5 juta rupiah kepada penadah. Kemudian uang hasil kejahatan itu dibagikan dan digunakan berfoya-foya. Mengamankan 22 pelajar yang melakukan aksi pembegalan di jalan raya tersebut. Dan juga satu tersangka berinisial R yang mana dia merampas motor itu. Yang lainnya kita kenakan masih 55. Untuk sepeda motor kita sudah mengetahui keberadaannya, sudah dijual, lokasinya sudah kita ketahui, orang yang sudah kita ketahui. Setelah dari sini kita harus melakukan pengembangan. Geng motornya salah tahu SR. Dan semua berstatus pelajar ya? Berstatus pelajar 1 kelas 2 dan kelas 3 SMA.
Polsek Sunggal yang menangani kasus ini tengah berkoordinasi dengan Polrestabes Medan, mengingat seluruh pelaku yang terlibat merupakan pelajar di bawah umur. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dijuluki pasar terkumuh dan sering mengakibatkan kemacetan di Kabupaten Deli Serdang, petugas Satpol PP dan pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di Pasar Impres Tanjung Morawa. Meski sempat mendapat protes dari para pedagang, namun penertiban tetap dilakukan. Terkait banyaknya keluhan terhadap kumuhnya kondisi Pasar Impres Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, petugas Satpol PP, TNI Polri, dan Muspika Kecamatan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kedatangan petugas Satpol PP ke Pasar Impres ini pun membuat para pedagang panik dan dengan cepat mereka mengevakuasi barang dagangan mereka agar tidak diangkut petugas. Satu persatu barang dagangan yang berdiri di atas trotoar disita petugas. Seorang pedagang sayuran mencoba menarik dagangan miliknya saat petugas Satpol PP mengambil meja jualan. Kepala Desa Tanjung Morawa menyebutkan penertiban ini dalam rangka pengerukan parit dan normalisasi drainase. Sebelumnya, pemerintah kecamatan sudah mengedarkan surat peringatan dan mensosialisasikan agar para pedagang membongkar lapak dagangan mereka. Bahwa akan dilakukan normalisasi parit sepanjang perjalanan pajak impres. Artinya kami pemerintahan desa beserta pemerintahan kecamatan bekerja sama dengan Satpol PP hari ini melakukan pembersihan kepada pedagang-pedagang yang memang berjualan di atas parit agar mengondisikan jualannya, karena memang kita akan melakukan pembersihan parit, normalisasi parit yang nantinya manfaatnya untuk warga beserta pedagang juga. Salah satu pedagang, Mahdalena, mengeluhkan Satpol PP yang tidak merata dalam melakukan penertiban. Menurutnya, jika memang harus ada penertiban untuk perbaikan drainase, seharusnya pemerintah melakukan ke semua pedagang secara merata. Satpol PP-nya menangkap aja, kenapa sebagian dibongkar, sebagian enggak? Apa udah kena suap? Itu tadi apa aja dibongkar, Kak? Yang dibawa payung, wortel, timun, nggak bisa dia beli. Untuk istrinya mungkin kasihnya makan, biar sakit perutnya. Harapan ya semua lah, kalau semua dibongkar, semua itu dibongkar. Jangan ada yang dibongkar, jangan ada yang enggak. Para pedagang berharap ke pemerintah daerah agar menyediakan tempat relokasi untuk mereka dapat kembali berjualan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, sempat viral di media sosial, gundukan tanah menyerupai kuburan di bahu jalan Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Gundukan sebagai bentuk protes warga ini akhirnya dibongkar tim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batubara dengan alat berat. Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Batubara mengerahkan 3 alat berat untuk membongkar gundukan tanah di Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus. Gundukan menyerupai kuburan dengan taburan bunga ini sempat viral di media sosial sebagai bentuk protes warga menyikapi kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki. Setelah dibongkar, terbukti tidak ada kerangka maupun tulang manusia, berbeda dengan video yang beredar melalui media sosial. Usulan perbaikan jalan rusak diklaim telah diajukan ke pemerintah pusat dengan anggaran tahun 2023. Namun usulan anggaran ditolak karena tidak masuk lokasi prioritas dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ya, ini kita sekarang sudah posisi 17 truk untuk material pengerasan. Nah, ini Petron kita turunkan. Berapa kilometer, Pak? Ini kita perhitungkan ada 2,5 kilo. 2,5 kilo. Tapi nantinya kita akan mengerjakan secara spot mana yang memang harus betul-betul kita tangani. Sebelum viral di media sosial, aksi membuat gundukan tanah menuai kontroversi. Ya, alhamdulillah sudah ada dengan alat-alat dan juga material yang saat ini sudah ditangani dan kisaran sudah berjalan sekitar 300 meter, alhamdulillah. Nah, itu informasinya ada konflik ya tentang pembuatan kuburan itu antara pro dan kontra masyarakat? Iya, ada juga di sana. Karena sebagian masyarakat itu juga nggak menginginkan seperti itu, malah merusak pemandangan, bukan membuat suatu solusi.
Menyikapi protes kerusakan infrastruktur dengan membuat gunungan tanah menyerupai kuburan, pemerintah Kabupaten Batubara berencana memperbaiki jalan menggunakan dana rutin. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara.